Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada saat ini, kami semua mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membuka hatimu. Mari sama-sama kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Amen. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Yang benar-benar mengasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka hati kita, tundukkan kepala, kita mau sepakat, kita berdoa. Sungguh indah rencanamu dalam hidup kami Tuhan, sungguh kami percaya, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang melimpah, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari kami nikmati. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau buka hati kami mau siapkan seluruh hati kami Tuhan. Untuk kami menyembah dan memuji Engkau, bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit kami mengalami kesembuhan. Mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala perkara, amin. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga,
tidak akan pernah menyerah kepada apapun juga Tuhan. Yes, amin. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hati kami percaya kepadamu. Hati kami mau terus percaya padamu. Hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus baharui hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shalalabaralabaralabo, shalalabaralabaralabo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih ya Allahku. Sungguh indah rencana-Mu dalam hidup kami. Sungguh indah rencana-Mu Tuhan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, indah rencana-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang
indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oh, tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
rencana-Mu indah bagi kami. Rencana-Mu luar biasa. Tidak pernah Engkau membawa kami dalam rencana-rencana yang tidak baik. Melalui pujian ini Tuhan, kami mau mengagungkan nama-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Engkau membawa kami dalam kehidupan yang berarti. Engkau membawa kami dalam kehidupan yang bermanfaat. Engkau membawa kami dalam kehidupan yang diberkati Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati hati, pikiran kami, berkati telinga pendengaran kami. Sehingga setiap firman yang kami terima Tuhan dapat kami tangkap baik-baik. Dan terlebih dapat kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi dan berkati hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan untuk menjadi saluran penyampai firman-Mu. Biar semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur kita boleh ada oleh karena anugerah Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan, arti dari kehidupan kita ini di hadapan Tuhan sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Dipersiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Pribadi-pribadi yang bermanfaat, menjadi kesaksian yang benar, yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini adalah hidup dalam rencana Allah. Hidup dalam rencana Allah, itulah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Kita milik Kristus. Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup di luar dari kasih Kristus. Tuhan selalu menghendaki kita hidup di dalam kasih-Nya. Oleh karena itu Dia ingin kita hidup dalam rencana Allah. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang pertama. Yeremia pasal 29 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tegas, lugas, jelas firman Tuhan mengatakan bahwa sebab ini merupakan alasan yang kuat. Kata sebab ini Tuhan sendiri yang menekankan kata sebab. Aku, kata Tuhan, aku Allah mengetahui rancangan-rancangan yang apa rancangan yang ada padaku. Jadi setiap rancangan yang ada dalam diri Allah, Dia mengetahui dan Dia menetapkan, Dia meneguhkan. Ya, mengenai siapa? Mengenai kamu, kata firman Tuhan. Kamu siapa? Yaitu kita semua orang-orang yang ada di dalam Kristus. Yaitu firman Tuhan mengatakan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tujuannya Allah di sini yaitu untuk memberikan kepada kita hari depan, cita-cita, pengharapan yang penuh dengan kualitas surgawi. Ini yang Tuhan kehendaki dari antara kita, orang-orang percaya. Memenuhi harapan Allah. Tuhan punya harapan. Tuhan adalah Bapak bagi kita. Kita adalah anaknya. Seorang Bapak memiliki harapan yang indah bagi anak-anaknya. Seorang Bapak memiliki rancangan-rancangan yang indah. Memiliki rencana-rencana yang matang. Yang indah tentunya untuk anak-anaknya. Dan itu sudah dipersiapkan sebelum kita ada di dunia ini. Itu dipersiapkan Allah sebelum kita diciptakan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Saya tekankan di sini. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dan hidup dalam rencana Allah adalah suatu kehidupan, perjalanan kehidupan yang penuh dengan kepercayaan dan iman. Hidup dalam rencana Allah adalah suatu perjalanan hidup
yang penuh dengan kepercayaan dan iman. Jika saudara mengimani, jika saudara mempercayai saudara adalah milik Kristus, jika saudara adalah anak-anak Allah, maka saudara harus mempercayakan diri. Saudara harus beriman kepada Allah bahwa Dia memiliki rencana yang indah dalam setiap perjalanan hidup kita. Ketika kita membaca Alkitab dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Saya ingin saudara meyakini dan mengimani, mempercayai bahwa ketika kita sedang membaca Alkitab, setiap kita membaca firman Tuhan, di situ adalah saat-saat pula di mana kita sedang melihat master plan-nya Allah. Kita sedang melihat buku master plan-nya Allah, rencana Allah, di mana Allah menuliskan masa depan kita. Tertuang oleh kasih Allah bagi kita, yaitu setiap rancangan-rancangan yang indah Dia tata rapi bagi kita. Hal ini bukan menjadi keanehan bagi orang percaya dalam Tuhan. Loh, masa sih, ada pertanyaan. Masa Tuhan mau ngasih tahu rencananya kepada kita? Kita itu siapa? Memang kalau dilihat bahwa manusia itu adalah makhluk inferior dan Allah atau Tuhan itu adalah makhluk superior, ya itu tidak mungkin. Tetapi Alkitab itu menepis ketidakmungkinan hal ini. Sebab dikatakan di dalam Matius pasal 13 ayat yang pertama, jawab Tuhan Yesus, ini kata Tuhan Yesus kepada para murid, kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya waktu itu. Dikatakan kepadamu, kepada siapa? Kepada saudara dan saya, kepada Anda semua yang ada di rumah. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, dikatakan oleh Tuhan, kepadamu dikaruniakan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Ini kunci Bapak Ibu. Ini kunci bagi kita. Bahwa kita itu betul-betul anak Allah. Kita itu betul-betul milik Allah. Yang sudah dipersiapkan dalam rencana-rencana Allah yang indah. Yang tertulis dalam Alkitab yang merupakan master plan-nya Allah bagi kita. Sehingga apapun kondisi kehidupan kita, apapun latar belakang kehidupan kita, Tuhan sudah persiapkan masa depan yang indah dan penuh dengan harapan. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 ini, ada beberapa poin penting yang saudara harus tangkap pada hari ini. Yang pertama adalah, mari kita selalu mengingat tentang apa? Bahwa rencana Allah adalah rencana yang terbaik dalam hidupmu. Itu yang perlu kita ingat. Rencana Allah adalah rencana yang terbaik dalam hidupmu. Mungkin engkau mempunyai rencana, engkau memiliki rancangan. Tapi rancangan manusia itu tidak selalu baik. Tapi jika Allah yang merencanakan, jika Tuhan yang merencanakan, itu selalu indah dalam hidupmu. Penuh dengan kejutan. Yang kedua adalah hidup dalam rencana Allah memerlukan gaya hidup yang benar. Saya ulangi, hidup dalam rencana Allah memerlukan gaya hidup yang benar. Gaya hidup apa yang dikehendaki oleh Allah ketika kita hidup dalam rencana Allah, yaitu gaya hidup berdoa dan mencari wajahnya. Memang kita ditentukan untuk bahagia, kita ditentukan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tapi harus disertai dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan dengan cara apa? Selalu berdoa dan mencari wajahnya. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan kehendaki ketika kita hidup dalam rencana Allah? Diperlukan ketaatan terhadap firman Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan, ketika kita membaca Alkitab, kita sedang membaca buku master plan-nya Allah. Kita sudah diberitahu rahasia Allah. Rahasia tentang apa? Kerajaan surga. Di sini dituntut apa? Ketaatan. Terhadap apa? Setiap yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu firman Allah. Kita harus mempercayainya dengan penuh ketaatan, keyakinan bahwa itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Saya percaya saat hari ini, apapun latar belakangmu, bagaimana kehidupan masa lalumu dulu. Mungkin kau pernah menjadi orang yang hancur,
orang yang tidak berguna. Tapi saya mau katakan, Tuhan panggil engkau untuk dimasukkan, dibawa ke dalam rencana-rencananya yang indah, yang penuh dengan harapan. Dan tidak ada masa depan yang gagal dari kehidupanmu. Masa depanmu pasti berhasil di tangan Tuhan. Saya percaya setiap kita yang mendengar pada hari ini menerima berkat dari Tuhan. Setiap Bapak Ibu yang rindu didoakan, kami memiliki hotline di bawah ini, nomor telepon yang bisa Bapak Ibu hubungi. Dari tim kami akan mendoakan Bapak Ibu. Dan kami ada di Spasio Tower, lantai 6. Kami ada ibadah pagi dari jam 7:30, ibadah pertama, dan 10 pagi ibadah yang kedua. Kami rindu mengajak Bapak Ibu menikmati lawatan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, jamahan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir, bergabung bersama dengan kami, beribadah di Spasio Tower lantai 6. Mari kita berdoa, saya rindu mendoakan Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, hari ini kami kembali mendengar kebenaran firman Tuhan tentang kemenangan dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kami Tuhan memiliki latar belakang yang tidak baik, latar belakangnya amburadul. Mungkin kami dikucilkan, mungkin kami terbuang, mungkin kami dianggap sampah, mungkin kami bukan siapa-siapa di antara keluarga kami, di antara masyarakat sudah dibuang, di kalangan siapapun juga kami dikucilkan. Kami sudah tidak berguna Tuhan. Tetapi satu hal, firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata pada hari ini, bahwa Tuhan merancangkan rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan harapan, yang itu Kau sediakan bagi kami. Itu bagian kami. Itu yang Kau tetapkan bagi kami Bapa. Kami mau mempercayainya. Kami mau mengimaninya itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau melihat hari depan yang penuh dengan harapan. Kami mau menangkap Tuhan visi dari Allah. Bahwa hidup kami adalah hidup yang berarti. Hidup yang berharga bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat berlimpah-limpah dari surga. Membuka tingkap-tingkap langit. Mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Bahkan pintu-pintu berkat dari utara, selatan, timur, dan barat. Bahkan kekayaan bangsa-bangsa akan dilimpahkan turun tercurah atas rumah tanggamu. Atas kehidupanmu. Atas sekolahmu, studi kuliahmu, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan karunia dari Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus dilimpahkan penuh atas hidupmu dari mulai hari ini, esok, dan sampai Maranatha hingga Tuhan datang kali yang kedua. Diberkatilah engkau, diberkatilah dengan berkat yang berlimpah-limpah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.